Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube saya. Hai semuanya, gimana nih? Masih semangat kan mengikuti pembelajaran jarak jauh? Kayaknya ada yang gak semangat nih. Untuk itu, supaya teman-teman semua makin semangat, saya akan menyajikan teori yang menarik. Adapun teori yang akan kita bahas kali ini mengenai teori atau pendekatan semiotik. Bagaimana penjelasannya? Yuk kita telaah. Nah teman-teman, adapun yang menjadi rumusan masalah yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah yang pertama nih. Yang pertama adalah apakah yang dimaksud atau apa yang dimaksud dengan semiotik. Ya, kita baru masuk ke analisisnya, yaitu bagaimana analisis puisi Padamu Jua karya Amir Hamzah dengan pendekatan semiotik. Nah, adapun tujuan dari pembelajaran kali ini adalah yang pertama, untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan semiotik. Yang kedua, memahami semiotik dalam karya sastra. Yang ketiga, mengetahui konvensi-konvensi untuk menelaah karya sastra dengan pendekatan semiotik. Yang keempat, melakukan analisis Padamu Jua karya Amir Hamzah dengan pendekatan semiotik. Mari kita simak penjelasan berikut. Teman-teman, pendekatan semiotik memandang sebuah karya sastra sebagai sistem sebuah tanda. Nah, secara sistematik, semiotik ini mempelajari tanda-tanda, lambang-lambang, sistem lambang, dan proses perlambangan. Nah, di sini teman-teman bakal kenalan nih sama istilah penanda dan petanda. Dan teman-teman semua bakal kenal yang namanya istilah simbol, indeks, dan ikon. Gitu teman-teman. Setelah kita mengetahui apa tadi semiotik, nah sekarang kita beralih mengenai pengertian analisis semiotik dalam karya sastra. Analisis semiotik merupakan salah satu kritikan yang penting dan populer dalam bidang bahasa dan kesusastraan, ya. Teori semiotik sebagaimana yang dikemukakan oleh beberapa tokoh seperti Jurij Lotman dan lain-lain, analisis ini menitik beratkan soal kebahasaan dengan penumpuan kepada mencari dan memahami makna, menerusi sistem lambang dan perlambangan dalam teks. Nah, asas pada kritikan ini ialah kepercayaan bahwa makna bahasa ditandai dengan sistem lambang dan perlambangan. Lambang dan perlambangan ini pula yang mempunyai hubungan dengan psikologi manusia dalam sebuah masyarakat. Nah, makna dalam teks dapat dipahami dengan mentafsir lambang dan perlambangan yang hadir di dalam sebuah teks tersebut, yang dihubungkan pula dengan penerimaan umum dalam sebuah masyarakat. Semiotik mungkin bermula awal semenjak zaman Plato, namun untuk beberapa tempo waktu tidak dipentingkan, terutama di era penolakan epistemologi pada teori ini. Nah, walau bagaimanapun, selepas kurun ke-17, semiotik muncul dengan perubahan yaitu lebih bertenaga. Nah, pada selanjutnya, konvensi-konvensi untuk menelaah karya sastra dengan pendekatan semiotik dikatakan selanjutnya oleh Preminger dalam Pradopo 2010 halaman 109 bahwa studi semiotik sastra adalah usaha untuk menganalisis sebuah sistem tanda-tanda. Oleh karena itu, peneliti harus bisa menentukan konvensi-konvensi tambahan apa yang kemungkinan karya sastra bisa mempunyai makna yang lebih luas. Karya sastra merupakan sebuah sistem yang mempunyai konvensi-konvensi sendiri dalam genre puisi khususnya. Lalu mempunyai ragam. Nah, puisi, lirik, syair, pantun, sonata, balada, dan sebagainya. Seperti contohnya, ini genre puisi merupakan sistem tanda yang mempunyai satuan-satuan tanda
yang minimal seperti kosakata, bahasa kiasan, diantaranya personifikasi, simile, metafora, dan metomini. Nah, tanda-tanda itu mempunyai makna berdasarkan konvensi-konvensi dalam sastra. Di antara konvensi-konvensi kebahasaan yang meliputi bahasa kiasan, saran retorika, gaya bahasa pada umumnya. Nah, di samping itu ada konvensi ambiguitas, kontradiksi, dan nonsense. Ada pula konvensi visual, diantaranya baris saja, enjambement, saja rima, tipografi, dan homolokui. Konvensi kepuitisan visual saja dalam linguistik mempunyai arti, tetapi dalam sastra mempunyai dan menciptakan arti. Berdasarkan hubungan antara penanda dan petanda, terdiri dari 3 jenis. Jenis-jenis tanda adalah ikon, indeks, dan simbol. Ikon adalah tanda yang memperlihatkan adanya hubungan yang bersifat alami antara penanda dan petandanya. Hubungan itu adalah hubungan persamaan. Nah, indeks adalah tanda yang menunjukkan hubungan kasual atau sebab akibat antara penanda dan petandanya. Lalu simbol adalah tanda yang tidak memiliki hubungan alamiah antara penanda dan petandanya, melainkan hubungan yang bersifat arbiter. Ketiga tanda tersebut merupakan peralatan semiotik yang fundamental. Lalu puisi itu dari dahulu hingga sekarang selalu berubah karena evolusi atau selera dan konsep estetik yang selalu berubah dari periode ke periode. Ia menganggap bahwa puisi adalah sebagai salah satu wujud aktivitas bahasa. Puisi berbicara mengenai sesuatu hal yang maksud yang lain. Artinya puisi berbicara secara tidak langsung sehingga bahasa yang digunakan pun berbeda dari bahasa sehari-hari. Jadi ketidaklangsungan ekspresi itu merupakan konvensi sastra pada umumnya. Karya sastra ini merupakan ekspresi yang tidak langsung, yaitu menyatakan pikiran atau gagasan secara tidak langsung, tetapi dengan cara lain. Pradopo 2010 halaman 124. Ketidaklangsungan ekspresi ini menurut Rivetri 1978 disebabkan oleh 3 hal, yaitu yang pertama, penggantian arti atau displacing of meaning. Menggantikan arti disebabkan oleh penggunaan metafora dan metomini dalam karya sastra. Metafora dan metomini ini dalam arti luasnya yaitu menyebut bahasa kiasan pada umumnya. Jadi tidak terbatas pada bahasa kiasan metafora dan metomini saja. Hal ini disebabkan oleh metafora dan metomini merupakan bahasa kiasan yang sangat penting hingga dapat mengganti bahasa dengan bahasa kiasan lainnya. Yang kedua, penyimpangan arti atau distorting of meaning. Nah, Rivetri mengemukakan bahwa penyimpangan ini disebabkan oleh 3 hal, yaitu terjadi karena ambiguitas atau bermakna ganda, yang kedua kontradiksi atau pertentangan, dan kata-kata secara linguistik yang tidak memiliki arti. Selanjutnya, penciptaan arti atau creating of meaning, organisasi teks di luar linguistik. Nah, tetapi menimbulkan makna dalam saja, misalnya saja bait, rima, homoglues. Ini terdapat pada Pradopo 2005 halaman 131. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan melakukan analisis pada puisi yang akan kita bahas, yaitu puisi dari Padamu Jua. Bagaimana cara menganalisisnya? Mari kita simak berikut. Amir Hamzah, Padamu Jua. Habis, kikis, segala cintaku hilang, terbang, pulang kembali aku padamu. Seperti dahulu. Kaulah kandil gemerlap, pelita jendela di malam gelap.
melambai pulang perlahan. Sabar, setia, selalu. Satu kasihku, aku manusia, rindu rasa, rindu rupa. Di mana engkau? Rupa tiada, suara sayu, hanya kata merangkai hati. Engkau cemburu, engkau ganas, mangsa aku dalam cakarmu, bertukar tangkap dengan lepas, nanar aku, gila sasar, sayang berulang padamu jua. Engkau pelik menarik ingin, serupa darah di balik tirai. Kasihmu sunyi, menunggu seorang diri. Lalu waktu bukan giliranku. Mati hari bukan kawanku. Nah, tadi kita sudah mendengarkan puisi yang berjudul Padamu Jua. Jadi, puisi Padamu Jua terdiri dari 28 baris yang terbagi dalam 7 bait. Tiap bait terdiri dari 4 baris. Puisi Padamu Jua ditinjau dari judulnya menggambarkan tentang kembalinya seseorang yang telah lama meninggalkannya. Ketika pembaca membaca judulnya akan terlintas minimal tentang sesuatu yang kembali. Ketika memasuki isi, Padamu Jua merupakan gambaran tentang pengakuan dan pengaduan antara aku dan engkau yang ada pada lirik. Engkau merupakan zat yang tak terlihat tetapi keberadaannya sangat diakui. Dalam hal ini zat ilahiyah. Hal ini disimbolkan dengan jelas ya pada baris ke-5 dan ke-6. Kaulah kendil gemerlap, pelita jendela di malam gelap, engkau adalah zat yang menerangi hati manusia ketika manusia mengalami malam gelap, yang merupakan simbol kegelisahan, kesusahan, kegagalan, dan permasalahan yang berat. Demikian juga serupa darah di balik tirai yang merupakan penguatan dari zat yang tak terlihat namun keberadaannya diakui. Demikian juga sifat-sifat keilahian yang tergambar dalam melambai pulang perlahan, sabar, setia selalu, yang merupakan sifat ilahiyah selalu mendengar keluh kesah manusia, memberikan melambai pulang perlahan petunjuk dengan cara yang manusia tak menyadarinya, dan bagi orang yang berpikir akan mengetahui hikmah dari apa yang disajikan Tuhan, si aku. Dari lirik mengalami kegagalan, habis kis-kis, segala cintaku hilang terbang, yang sangat menyakitkan dan tak tercapainya keinginan atau cita-cita si aku lirik, sehingga ia menemui kembali pada sang pemberi jalan yang mengatur nasib ini. Pulang kembali aku padamu seperti dahulu, yang merupakan indeks dalam kegagalan. Dalam konteks ini si aku lirik pernah mengalami kerenggangan atau lupa pada masa kejayaannya, perjuangannya, namun ketika jatuh, mangsa aku dalam cakarmu bertukar tangkap dengan lepas, ia sadar atau insaf dan melakukan pengakuan dan pengaduan bahwa segala sesuatu telah ada yang mengatur, segala sesuatu akan kembali kepadanya. Nah, jadi dapat diartikan si aku lirik mengalami kegagalan dalam cinta. Namun di sini tak dijelaskan kepada siapa. Apakah kepada wanita jika si aku lirik adalah laki-laki, atau kepada laki-laki jika si aku lirik ini adalah menunjukkan wanita.
kepada atau cinta kepada kerja, harta, atau hal yang bersifat keduniaan. Si aku lirik mengalami kerinduan dengan si engkau di lirik. Ketika ia mengalami kegagalan atau apa yang telah ia usahakan semua sirna, hilang dan terbang. Satu kekasihku, aku manusia, rindu rasa, rindu rupa, di mana engkau rupa tiada, suara rayup, hanya kata merangkai hati, merupakan senyuman pengakuan si aku lirik sebagai manusia bahwa kekasih sejati adalah engkau lirik. Cinta yang sesungguhnya hanya untuk engkau lirik, kerinduan si aku lirik akan kehadiran engkau Tuhan. Dengan ayat-ayatnya atau firman-Nya. Kasihmu sunyi, menunggu seorang diri, lalu waktu bukan giliranku. Matahari bukan kawanku, memberikan makna bahwa si aku lirik menyadari dan pasrah menerima apa yang telah diberikan oleh engkau lirik dari lirik ini. Si aku tidak menyerah terhadap kegagalan yang telah dialaminya. Lalu waktu bukan giliranku merupakan keinsafan si aku akan nasib. Kemudian pada matahari bukan kawanku, pemisahan kata mata dengan hari memperjelas makna dengan keberuntungan, jalan keberhasilan dan kekuasaan. Teman-teman, sekian pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman yang lain agar kita dapat sama-sama belajar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.